Pendidikan modern, mereka mengatakan ada 4 perubahan pada manusia. Al-Quran bilang dari ribuan tahun yang lalu ada berapa? Kita cek satu-satu. Menurut teori pendidikan modern, perubahan pertama namanya perubahan kognitif. Perubahan kognitif adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, namanya perubahan afektif. Apa namanya? Afektif. Afektif itu apa? Dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga, namanya perubahan motorik. Apa namanya? Motorik. Yaitu perubahan dari tidak bisa menjadi bisa. Yang keempat, yang paling panjang, perubahan behavioral atau perubahan tingkah laku atau perilaku yang kita omongin tadi. Yaitu adalah perubahan apa? Dari tidak nyaman menjadi nyaman. Pertama, dari tidak tahu menjadi tahu. Mainannya di mana? Akal. Yang kedua, mainannya di mana? Hati. Dari tidak mau menjadi mau. Yang ketiga, dia mau nih, dia tahu nih, dia mau, tapi belum tentu bisa. Yang keempat, behavioral. Orang sudah mau, orang sudah tahu, orang sudah mau, orang sudah bisa, tapi belum terbiasa. Belum apa? Terbiasa. Apa fungsi terbiasa? Mengotomatisasi sesuatu. Itu namanya perubahan behavioral. Itu menurut teori modern. Sekarang kita lihat teori Al-Quran yang jauh lebih powerful. Di dalam Al-Quran, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Lihat, perhatiin baik-baik. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Paham sampai di sini? Oke, pernah dengar kata tilawah? Pernah. Asalnya sama seperti yatlu, tala artinya membaca. Ini letak pentingnya belajar bahasa Arab. Ini letak pentingnya pengajian. Kalau cuma baca di dalam Al-Quran, jamin gak bakal ngerti. Tapi kalau dikasih tahu sama ustadz atau ulama atau guru-guru kita, maka kata-kata yatlu alaihim ayatihi ini bukan hanya membacakan, tapi artinya adalah menyadarkan. Menyadarkan pada manusia ayat-ayat Allah. Ayat itu apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Contoh, siapa yang tinggalnya di perumahan? Angkat tangan. Siapa yang pernah ke perumahan? Yang pernah ke perumahan, di mana kita melihat mewah atau tidaknya perumahan? Apa ciri-ciri mewah atau tidaknya perumahan? Yang paling pertama, gerbang. Gerbang itu sangat menentukan perumahannya apa, betul? Maka perumahan-perumahan itu ya, belum jadi rumahnya, belum jadi fasilitasnya, gerbangnya dulu. Coba perhatikan baik-baik. Orang tidak akan pernah mau taat sama Allah kalau dia belum kenal siapa Allah. Orang gak akan tahu perumahan itu bagus kecuali kalau dia lihat tanda-tanda. Contoh, ibu-ibu yuk kita ziarah. Misalnya, contoh, ziarah virtual namanya nih ya, ziarah di pemikiran, imajinasi. Ibu-ibu yuk kita ziarah. Kemana Ustadz? Ke tempat teman saya. Siapa dia Ustadz? Sultan. Oke. Ya udah, ibu-ibu jalan naik bis. Saya pemandu wisata. Ibu-ibu coba lihat. Lihat sebelah kanan ibu-ibu. Iya. Apa itu Ustadz? Wah, keren banget. Ada gerbang, gerbangnya terbuat dari emas, mutiara dan segala, bisa kelap-kelip dan bisa muter-muter. Wah, ini gerbangnya keren banget. Ini gerbang perumahan apa Ustadz? Ini bukan gerbang perumahan. Ini adalah gerbang pekarangan rumah. Keren banget nih orang Ustadz. Oke, lihat sebelah kanan. Wah, itu rumahnya ya Ustadz ya, kok bagus banget. Ada putih berlantai 3, keren, minimalis dan perabot-perabotnya kayaknya mahal. Lalu aku bilang, bukan, itu rumah satpamnya doang. Oh, itu Ustadz, Masya Allah, danaunya bagus ya Ustadz ya. Ada banyak tanaman-tanaman, infinity pool dan segala macam. Ini danau untuk pelihara apa Ustadz? Ikan lele? Bukan, itu swimming pool pribadinya. Paham kira-kira? Kalau saya udah jelasin segala macam kayak gini, ibu-ibu akan mikir apa? Ini baru gerbang pekarangan ya. Ini baru rumah satpamnya ya. Ini baru kolam renangnya ya. Orangnya sekaya apa ya? Aku bakal ketemu orang penting ini. Betul? Kalau ibu sudah tahu, maka ibu-ibu akan mensucikan diri.
akan baru mau untuk bikin sesuatu. Kayaknya bajunya salah nih. Pakai baju yang bagus yuk. Pakai parfum yang wangi, nyisir dulu dan segala macam. Orang kalau sudah tahu siapa yang ditemui, masuk, dia akan mau menyucikan dirinya. Dia akan mau siap-siap, merasa rendah. Baru setelah itu dia baru ketemu. Oke, kita sampai di titik mana? Yatlu alaihim ayatihi, menyadari tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba lihat, kapan manusia mau taat sama Allah? Kapan manusia mau taat sama Allah? Kalau dia sadar Allah itu siapa. Paham ya? Kapan itu? Ketika dia lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita tahu Allah, kita kenal Allah, cara kita memperlakukan Allah akan berbeda. Itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Persis dengan teori pendidikan modern tadi, sama. Itu kan ya, pertama soalan akal, yang kedua soalan hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau orang sudah tahu siapa bosnya, kalau orang sudah tahu siapa yang gaji dia disuruh-suruh mau nggak? Maulah. Kalau dia sudah tahu, ya dia bos, dia gaji saya. Kalau dia nggak saya taati, apa yang terjadi? Potong gaji. Kalau nggak dipecat, paham sampai di sini? Sekarang kita tahu kenapa orang nggak mau taat. Satu, dia nggak kenal siapa bosnya. Yang kedua, dia merasa dia masih hebat. Yang ketiga, dia nggak tahu gimana caranya. Maka yatlu alaihim ayatihi wa yuzakim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia diajarin cara taat pada Allah. Gini ya cara sujudnya. Kalau Anda mau nyenengin Allah, ini ya omongannya. Kalau Anda mau untuk baik di dalam lingkungan, gini ya caranya. Allah dan Rasul menunjukin pada kita. Itu yu'allimuhumul kitaba wal hikmah yang terakhir. Dalam Al-Quran coba cek. Tidak dikasih Allah hikmah kecuali orang-orang khusus. Siapa mereka? Para nabi pasti dikasih hikmah. Ahli ibadah kayak Luqmanul Hakim, dia dikasih hikmah. Siapa lagi? Orang-orang sabar dikasih hikmah. Makanya kalau kita sudah tahu, kita sudah mau, kita sudah bisa, yang berikutnya minta pada Allah. Ya Allah, istiqomahkan aku dalam mencari ilmu. Ya Allah, jadikan kami ini bisa berkeluarga, bisa berukhuwah di dalam Islam, buat perubahan di dalam Islam. Itu hikmah.